Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya kepada sahibul bait, keluarga Ibu Herawati, Ibunda Ibu Sabrina. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan tempat tinggal beliau. Wabil khusus kepada Allah yarhamu Profesor Askandar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, dan kelak di hari kiamat Allah masukkan beliau dan keluarga besarnya di dalam surganya Allah yang kekal nan abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada pagi hari ini adalah Allah Ta'ala kembali mempertemukan kita di kediaman keluarga Ibu Sabrina dan Pak Gede dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga langkah kaki kita, niat kita untuk menuntut ilmu di pagi hari ini tercatat di sisi Allah sebagai amalan yang diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Terakhir pembahasan kita atau pertemuan kita berada di tanggal 3 Juli 2025 Masehi. Karena di bulan Agustus dan September udzur syar'i. Kita dipertemukan lagi pagi hari ini 2 Oktober bertepatan dengan 10 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kita lanjutkan materi kita seperti biasa. Kajian kita di kediaman rumah
Bapak Gede dan Ibu Sabrina. Materinya membahas tentang 80 langkah cerdas agar selamat dari siksa api neraka. Menukil kitab yang ditulis oleh Syekh Abu Ammar Mahmud Al-Misri hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Samanuna Sababan Linnajati Minan Nar. Kita sudah berada di amalan yang nomor 5. Terakhir di bulan Juli itu kita sudah masuk nomor 5. Apakah dia yang nomor 5? Memperbanyak sujud karena Allah. Mana dalilnya? Mana dalil yang menunjukkan memperbanyak sujud karena Allah merupakan amalan penyelamat dari siksa api neraka? Dalilnya disebutkan di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, riwayatnya Ahmad dan Ibnu Sa'ad, nomor hadis 1204. Kami bacakan dari Abu Fatimah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Aktsir minas sujud," kata Nabi, perbanyaklah sujud. Tuh, Nabi memerintahkan kita memperbanyak sujud. Kita dengarkan sabda Nabi berikutnya, "Fa innahu laisa min muslimin yasjudu lillahi ta'ala sajdatan." Karena kata Nabi, tidaklah seorang muslim yang bersujud satu kali karena Allah Ta'ala illa rafa'ahu Allahu biha darajatan fil jannah, melainkan Allah akan mengangkatnya satu derajat karenanya di dalam surga. Wa hatta anhu biha khati'atan, dan Allah akan menghapus satu kesalahan darinya. Berarti satu kali sujud diangkat satu derajat, diampuni satu dosa. Semakin banyak kita bersujud kepada Allah, semakin banyak derajat tingkatan yang Allah berikan kepada kita nanti di hari kiamat. Dan semakin banyak pula dosa terampuni. Baik, berdasarkan hadis ini, mudah-mudahan panjenengan masih ingat materinya. Gara-gara hadis ini, maka kita bagi menjadi 4 pembahasan. Nah itu, 1 sampai 3 sudah tuntas. Ya, ini mengingatkan karena 2 bulan kita libur ya. Apa saja pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, keutamaan sujud. Gak perlu kita ulang, karena sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kalau tidak di bulan Mei, ya di bulan Juni ini ya. Baik, yang nomor 2, jangan meremehkan sholat sunnah. Loh Ustadz, kenapa kok ujuk-ujuk tiba-tiba membahas sholat sunnah? Pak, Bu, kata para alim ulama, yang dimaksud dengan memperbanyak sujud itu adalah memperbanyak sholat sunnah. Jadi bukan memperbanyak sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah, bukan. Yang dimaksud memperbanyak sujud dalam hadis ini adalah memperbanyak sholat sunnah. Makanya materi nomor 2, jangan meremehkan sholat sunnah. Masih ingat ya, macam-macam sholat sunnah banyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih ingat, catatannya masih ada macam-macam sholat sunnah. Sholat sunnah gerhana matahari, sholat sunnah gerhana bulan, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah ba'diyah Jumat, sholat sunnah istisqa minta hujan, sholat sunnah 2 rakaat setelah mimpi buruk, sholat sunnah setelah wudhu, namanya sholat sunnah tauhur. Ini sudah saya sampaikan semua ini.
sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah ketika masuk rumah dari perjalanan jauh, sholat sunnah ketika keluar rumah kalau mau safar, sholat sunnah suami istri sebelum melakukan jima, sholat sunnah isyraq suruh, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah witir, sholat sunnah duha, sholat sunnah taubat, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim, dan masih banyak lagi yang lainnya. Baik, jadi itu sudah kita bahas, tidak perlu kita ulang. Nomor 3, ini mereview saja, review. Yang ketiga, ini juga sudah kita bahas. Yang belum itu nomor 4, belum tuntas. Apa yang ketiga? Mengenal seputar derajat di surga. Hah? Seputar derajat di surga. Mengenal seputar derajat di surga. Oh, berarti sampai 3 ini aja kan? Iya. Ya, sampai 3 ini aja. Mengenal seputar derajat di surga. Jadi ternyata di surga itu memiliki level, memiliki tingkatan. Orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Saya ulang, orang masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal solihnya. Lalu apa fungsinya amal solih? Seperti sholat, zakat, puasa, haji, umroh, baca Quran, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada suami, berbuat baik kepada tetangga. Itu kan amal soleh semua itu. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk menempatkan kita di dalam surga di level tingkatan keberapakah kita berada di surga. Saya waktu itu kalau tidak salah ngasih perumpamaan, analogi supaya gampang mikirnya, seperti kita dapat voucher masuk hotel bintang 5. Ini bintang 5-nya bukan bintang 5 kelas tanah air kita, tapi sudah bintang 5 misalnya Eropa misalnya. Kita dapat voucher itu misalnya. Ini bintang paling top seluruh dunia sudah misalnya. Ternyata ketika kita masuk hotel tersebut, lawang kita punya vouchernya. Saya yakin begitu kita masuk, pasti kita akan bertanya kepada frontliner atau bagian depan. Kita pasti tanya, saya ada di ruangan mana, kamar apa? Presiden suite kah, junior suite, atau jangan-jangan deluxe room, atau mungkin tipe yang lain. Lah itulah, seperti itulah surga. Orang masuk surga karena rahmatnya Allah, voucher. Ketika kita masuk surga, saya di tingkatan surga yang keberapa? Amal soleh yang bicara, sholatnya yang bicara, zakatnya yang bicara, seperti itulah. Maka semakin banyak kita beramal soleh, semakin tinggi tingkatan kita di surga. Mana dalilnya? Kalau surga itu berlevel-level, bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Dalilnya saya beri 2 saja. Sebenarnya ini sudah kita bacakan, tapi nggak apa-apa, kita review. 2 saja, 2. Yang pertama, coba dibuka Quran surat nomor 46. Quran surat nomor 46, Al-Ahqaf surat nomor 46, ayatnya ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19, surat nomor 46 ayat 19. Allah Ta'ala berfirman, Al-Ahqaf ayat 19. Ya, silakan. Dan setiap orang yang peroleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jelas sekali kan? Setiap orang memperoleh tingkatan, derajat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Lanjut. Dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka. Dan mereka tidak dirugikan. Mereka tidak dirugikan. Itu dalil dalam Al-Quran. Adapun kalau dalil dalam hadis, silakan dibuka Sahih Targhib wa Tarhib, jilidnya jilid yang ke-6, nomornya 3710. 3710. Baik, silakan baca. Jilid 6. Ada kitabnya? Oh, kitabnya tidak ada.
Oh baik, saya bacakan saja. Disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 3700, mohon maaf 3710 maksud saya, 3710 saya bacakan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, 3710. Ya, saya bacakan, bersumber dari sahabat. Ada Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, silakan. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan, Ya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dibaca yang paling bawah, lafaz yang bawah, ma baina kulli darajataini masiratu khamsimiati amin. Silakan. jarak di antara dua tingkatnya sejauh perjalanan 500 tahun. Jarak di antara dua tingkatan surga, tingkatan yang pertama dengan yang di atasnya, seperti orang melakukan perjalanan 500 tahun perjalanan. Inilah luasnya surga dan betapa indahnya surga. Baik, sekarang kita masuk pada materi yang terakhir sesuai catatan kita di bulan Juli. Amalan-amalan yang dapat mengangkat derajat seseorang di surga. Amalannya baru 5 yang kita sebutkan. Betul ya? Baru 5. 1, menuntut ilmu. Gak usah kita bacakan dalilnya karena sudah kita catat ini. Yang nomor 1, menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ilmu yang bersumber dari qala Allah, apa yang Allah firmankan, wa qala Rasul, apa yang Nabi sabdakan, wa qala sahabat, apa yang disabdakan oleh generasi terbaik pada umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Nomor 2, amalannya menyempurnakan wudhu di saat yang berat. Wudhu di saat yang berat, contohnya berwudhu di musim dingin. Nah, ini mengangkat derajat. Yang nomor 3, memperbanyak melangkahkan kaki untuk sholat berjamaah ke masjid. Melangkahkan kaki. Memperbanyak melangkahkan kaki ke masjid. Nah itu bisa mengangkat derajat. Yang berikutnya, yang keempat, menunggu sholat setelah sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Ya, seperti itu. Terutama 2 waktu sholat yang berdekatan dan 2 waktu sholat yang hukumnya wajib. Contohnya maghrib ke isya. Nah, seperti itu. 2 waktu sholat yang berdekatan dan sama-sama hukumnya wajib. Jadi kalau Bapak Ibu terbiasa setiap pagi setelah subuh itu Bapak Ibu tidak beranjak pulang, tetapi menunggu sorok di masjid itu, lalu sholat sunnah isyraq, itu tidak masuk hadis ini. Kenapa? Karena sholat sunnah isyraq hukumnya sunnah, sedangkan yang subuh hukumnya wajib. Jadi yang dimaksud menunggu sholat setelah sholat itu fardu ke fardu, bukan fardu ke sunnah, bukan fardu ke fardu. Nah, misalnya lagi ada kajian ba'da asar, maka Bapak Ibu kalau bisa sholat asarnya di masjid itu karena wajib. Terus nanti setelah kajian jangan pulang, sekalian sholat maghribnya di masjid itu. Menunggu maghrib setelah asar, menunggu isya setelah maghrib. Nah itulah 2 waktu yang berdekatan yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah SWT. Kalau menunggu zuhur setelah subuh ya panjang, subuh ke zuhur ya, yang tidak kerja ini ya. Jadi ini yang waktu yang berdekatan itu biasanya apa dengan apa? Maghrib dengan isya lah ya. Gak sampai 1 jam mungkin ya, maghrib dengan isya itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor 6, hari ini kita lanjutkan nomor 6. Lah ini tambahannya hari ini. Kita tuntaskan sampai berapa amalan? 16 amalan. Yang nomor 5, nomor 6. Merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Merapatkan shaf dalam sholat berjamaah. Shafnya dirapatkan.
Mana dalilnya? Dalil. Ayo dibuka Sahih Targhib wa Tarhib jilid 1. Jilid satunya. Hadisnya nomor 505. 505. Ada Pak Dedi? Sudah download kan? PDF-nya ada kan? Ada. Nomor 505. Saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sadda furjatan rafa'ahu Allahu biha darajatan wa bana lahu baitan fil jannah. Masya Allah. Silakan dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Silakan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, barang siapa yang mengisi celah kosong di dalam shaf, mengisi menutup celah kosong dalam shaf. Makanya Bapak Ibu begitu masuk masjid, maka jangan membuat shaf baru sebelum shaf yang di depannya terpenuhi. Jadi kalau memang bisa dimasuki satu orang, masuk tutup celah kosong dalam shaf atau menyambung shaf, seterusnya begitu. Maka Allah akan mengangkatnya 1 derajat dengannya terus dan membangunkan sebuah rumah di surga untuknya. Masya Allah, gara-gara menyambung shaf diangkat 1 derajat di surga, dibangunkan rumah di surga. Nah itu ya, masalahnya banyak, tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tidak memperhatikan masalah ini. Kita masih banyak melihat di masjid-masjid, musola-musola yang mereka shafnya itu renggang, shafnya tidak rapat. Ustadz, ukurannya shaf rapat itu apa? Beda-beda Bapak Ibu. Hadis yang satu mengatakan antara telapak kaki dengan telapak kaki kita dengan telapak kaki saudara kita itu rapat. Jadi telapak kaki kanan, yaitu yang bagian pinggir, itu menempel dengan telapak kaki kiri saudara kita yang ada di samping kanan kita. Nah itu rapat. Ada juga yang mengatakan barometer rapatnya shaf itu bahu ketemu bahu. Jadi bahu ketemu bahu. Misalnya saya dengan Pak Harto, bahunya saling menempel. Nah, jadi bahu ketemu bahu, seperti itu. Iya, maka itu shaf yang rapat, itu shaf yang sempurna. Rata-rata kalau kita lihat di masjid banyak, terutama kalau sholat pergi ke masjid bawa sajadah, itu sudah repot itu sudah. Kalau sudah bawa sajadah, maka otomatis shaf gak bisa rapat. Kenapa? Karena dia merasa ini kapling saya. Itu ya. Saya pernah di samping saya ada orang bawa sajadah. Sadojonya gede, ya, besar dan tebel. Ini bukan harga murah, ini mahal ini ya. Begitu dihamparkan, lah yang imamnya nyuruh kita istawu, sawu sufufakum, rapat luruskan shaf. Lah mau ndak mau yang namanya meluruskan shaf, saya harus menempelkan kaki saya ke kakinya orang itu. Lah kalau pengen nempel mau ndak mau, saya menginjak sajadahnya. Bapak Ibu tahu yang dikatakan oleh orang itu? Maaf Pak, kakinya Pak, mohon maaf. Oh ya, keren ya. Jadi sajadahnya nggak mau diinjak, ya. Ya otomatis ya ada celah lah. Maka yang kayak gini, apalagi kalau di masjid karpetnya gambar karpet apa itu? Yang masjid itu loh, ya. Jadi dia merasa ini adalah wilayah saya, ini kapling saya, sehingga dia disuruh geser, nggak mau. Jadi satu kotak ya gambar masjid, satu kotak gambar masjid. Nah, itu ya. Oleh karena itu maka pentingnya merapatkan shaf ini ya. Saya tambahkan lagi. Saya kasih dalil yang horor. Coba Pak Dedi yang tadi itu Sahih Targhib wa Tarhib mundur nomor 503. Tadi kan 505. Sekarang mundur 503. Oh, ini horor ini dalilnya. Ayo dibaca, silakan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita dengarkan isi sabdanya. Man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Silakan.
Barang siapa menyambung soft, Ulang lagi. barang siapa yang menyambung soft, maka Allah akan menyambungnya. Kalau mutus soft, Barang siapa yang memutuskan soft, maka Allah akan memutuskannya. Allah akan memutuskan rahmatnya. Gara-gara soft, Allah putuskan rahmatnya. Lah kita hidup ini butuh rahmatnya Allah, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu jangan anggap remeh masalah soft ini ya. Baik, karena di sana sini masih banyak, yaitu mereka yang tidak merapatkan soft. Apalagi kalau sudah di Madinah, Bapak Ibu. Mohon maaf ini ya. Saya perhatikan, makanya orang kita ini, orang Indonesia ini baik-baik. Masya Allah, baik-baik. Kalau sudah urusan soft, ya, itu justru bukan memenuhi soft yang di depan, malah saling mempersilahkan. Ya, jadi rata-rata saya perhatikan orang kita yang umroh atau haji, itu kalau urusan soft, mempersilahkan orang-orang Arab sambil tangannya gini-gini. Andai kata kalau bahasa kita, monggo-monggo. Ya. Oh, seneng mereka. Lawang dulu di zaman Nabi, soft ini rebutan, hampir berkelahi, rebutan soft. Tapi di negeri kita, monggo panjenengan riyen, monggo. Loh, urusan akhirat itu rebutan. Kalau urusan dunia, jangan berlomba-lomba. Berlomba-lomba itu perkara akhirat. Jangan berlomba-lomba perkara duniawi. Urusan soft, urusan akhirat. Ya rebutan mestinya, bukan saling mempersilahkan. Ya seperti itu. Tapi memang orang kita baik-baik, santun ya. Makanya mereka suka sama kita, orang Indonesia. Indonesia Masya Allah katanya. Ya, Indonesia Masya Allah. Bagus katanya mereka begitu ya. Karena apa? Yaitu tadi urusan akhirat. Mereka tidak berlomba-lomba. Padahal dulu di zaman sahabat rebutan itu berada di soft terdepan. Ya baik, kita lanjutkan sekarang, yaitu yang ketujuh. Yang ketujuh, amalan yang bisa mengangkat derajat seseorang di surga. Yang ketujuh, menunaikan ibadah haji termasuk umroh. Karena umroh itu ya di dalamnya menunaikan ibadah haji. Menunaikan ibadah haji. Haji kan ada 3 Bapak Ibu ya. Haji itu ada 3. Apa saja Bapak Ibu masih ingat? Haji ifrad, haji kiron, sama haji tamattu. Ya, haji ifrad itu haji tok, nggak pakai umroh. Haji tok nggak pakai umroh. Berarti Ustadz kalau haji tok nggak perlu menyembelih hewan kurban, nggak perlu. Kenapa? Karena dia niatnya haji tok. Lah terus teknisnya gimana kalau haji tok? Jadi berangkat dari Indonesia niatnya haji tok. Begitu sampai di mikot cuman membaca labbaika Allahumma hajjan. Sudah itu aja. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk haji. Begitu dia tawaf, sa'i seperti itu, maka dalam hal ini dia tidak melepas pakaian ihramnya. Lu sampai kapan? Ya sampai nanti tanggal 12, hari terakhir, tasrek terakhir. Jadi dia tiap hari itu ikhraman. Iya, gak ucul-ucul. Itu haji tok soalnya. Seperti itu. Haji saja. Gak pakai umroh. Seperti itu. Bahkan dia tidak perlu menyembelih hewan. Jadi tidak perlu bayar dam. Tidak perlu bayar fidyah, yaitu menyembelih seekor kambing. Itu. Lah yang nomor 2 beda. Haji kiron. Apa haji kiron? Haji niatnya dirangkap sama umroh. Labbaika Allahumma hajjan wa umroh. Jadi dirangkap jadi satu. Lah yang ini menyembelih hewan. Kalau ini menyembelih hewan. Lah terus caranya gimana? Hewannya harus dibawa dari negeri asalnya. Pak, Bu, mohon maaf. Nabi itu bawa hewan kurban 100 ekor dari Madinah loh. Jadi bukan beli di Mekah loh. Bukan loh. Ini caranya bukan beli di Mekah. Bawa dari Madinah. Itu aturan mainnya begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau kita pengen haji kiron, haji plus umroh, yang bawanya dari Indonesia. Ya ampun, numpak pesawat kambing ditumpah. Ya kira-kira. Nabi bawa 100 ekor. Jadi bukan berarti Anda nyampe Mekah, lalu beli kambing, atau urunan beli onta. Oh bukan. Ini bawa dari negeri asal, daerah asal. Itu kiron.
Kiron itu beda sama tamattu. Lah, tamattu itu bukan tangi mangan turu, bukan. Tamattu itu adalah ibadah haji yang umroh dulu baru haji. Berarti potong rambutnya 2 kali tahallulnya. Jadi ketika nyampe di Mekah itu dia tawaf, sa'i, tahallul, tapi jangan digondol, dipotong tipis, karena nanti potong rambut lagi soalnya. Setelah tahallul dipotong tipis, ganti baju bebas. Nanti tanggal 8 Zulhijjah pakai ikhram lagi menuju Mina. Nah itu tamattu yang kayak gitu itu. Sempat pakai baju bebas. Ya, nanti di Mina pakai ikhram, lalu 9 di Arafah, 10 Musdalifah, lempar jumrah, tawaf nafar awal, nafar sani, selesai tahallul lagi, tuntas, siap-siap pulang ke Indonesia. Nah itu haji namanya tamattu, umroh dulu baru haji. Itu pakai menyembelih hewan, hewannya dibawa dari tanah air. Enggak, itu bisa dilakukan beli di sana, bisa. Khusus yang kiron harus gowo itu. Dilepon koper ya, masukkan koper Kak Isa ya. Kalau kiron harus bawa, nggak bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang mana dalilnya orang haji itu mengangkat derajat? Mana dalilnya orang pergi haji termasuk umrah itu bisa ngangkat derajat? Dalilnya disebutkan di dalam Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3 STBT. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3. Nomornya awal-awal 1113 1113 1113. Nah, nanti itu dibaca ya, ada di bagian akhirnya. Di bagian akhirnya. Silakan dibaca. Dibaca dulu aja dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an. Ayo, silakan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Silakan. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Lanjut. Maka sesungguhnya pahala yang kamu dapat apabila kamu menuju. Ngapain kok menjual? Menjual apa? Kecil ini tulisannya. Iya, menuju. Cambiro ini. Kecil tulisannya. Hah? Tulisannya kecil. Ya, silakan. Ayo. Som batalkan enggak apa-apa, som. Senin Kemis. Maka sesungguhnya pahala yang kamu dapat apabila kamu menuju Al-Bait Al-Atiq. Baitul Atiq. Mana Baitul Atiq? Ka'bah. Kalau kalian menuju Ka'bah, maksudnya haji atau umroh, terus Adalah tiada langkah kaki yang kamu angkat atau kamu meletakkannya, dan juga binatang tungganganmu, melainkan dicatat satu kebajikan untukmu dan satu derajat dinaikkan untukmu. Jadi orang kalau tawaf mengitari Ka'bah, satu langkah kakinya melangkah, satu derajat di surga. Kaki kiri melangkah, satu lagi derajat. Semakin memperbanyak tawaf, makanya bedanya mukimin sama musafir, Bapak Ibu. Bedanya, kalau mukimin penduduk asli Mekah itu dianjurkan memperbanyak sholat sunnah, bukan tawaf, bukan sholat sunnah di Mekah, Masjidil Haram. Tapi bagi musafir seperti kita yang datang dari Indonesia, disunahkan memperbanyak tawaf sunnah. Habis subuh tawaf sunnah sambil nunggu syuruk. Nanti habis mau maghrib menuju isya, tawaf lagi tawaf sunnah. Atau habis isya sekalian sebelum menuju ke hotel, tawaf sunnah lagi. Lah kalau tawaf sunnah, nggak perlu pakai ihram, pakai baju bebas. Tapi masalahnya kalau pakai baju bebas, maka lantainya lantai 2, bukan lantai bawah. Yang lantai bawah itu khusus yang pakai baju ihram ya. Kursi roda lantai 2, lantai bawah tidak boleh ada kursi roda. Berarti kalau lantai 2 ringnya tambah jauh diameternya,
Iya, semakin banyak derajatnya diangkat oleh Allah. Ya, berapa lama Ustaz tawaf 7 putaran? Kalau lantai 2, lantai 3, maksimal 1 jam 10 menit maksimal jalan. Itu jalan biasa loh ya. Kecuali kalau jalan cepat ya tambah kurang. Ini jalan biasa, ya. Seperti itu 1 jam 10 menit. Nah, itu ya. Mudah-mudahan panjenengan ditakdir oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Ya. Bapak Ibu kalau jogging pagi berapa jam? Pak Agus berapa jam bersepeda pagi? Kalau bersepeda olahraga 4 jam lah, ya 1 jam ya kuat lah. Nah gitu kan, ada aneh biasa olahraga begitu tawaf sikilku gak kuat, waduh ya. Angel ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi biasanya orang Indonesia disiasati supaya tawafnya di lantai bawah, dia pakai baju bebas tapi ditutupi pakaian ihram sehingga biar masuk di dalam Ka'bah ini dekat Ka'bah supaya tawafnya bisa lihat Ka'bah. Kalau lantai 2 kesulitan lihat Ka'bah kan gitu. Ustadz boleh Ustadz yang kayak gini Ustadz. Jadi dia daleman pakai daleman tapi ditutupi ihram. Saya baca fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah dan para ulama, ini tidak diperbolehkan. Wong ibadah kok harus berbohong. Kasihan yang lain yang tidak dapat kesempatan. Kreditnya tawaf ya gara-gara kayak begini ini. Itu kalau dibuka ihramnya kayak kaos kutang kabeh. Iya itu. Ya ini kreditnya kan menzolimi orang yang di luar nggak bisa masuk kredit. Nah itu ya. Lah itu dosa. Ya sudahlah. Yang kalau pengen tawaf sunnah di lantai 2 ya. Wallahu a'lam wa bishawab. Ustadz pakai apa itu segway apa? Kursi yang bukikar wis atau bukikar atau pakai yang apa itu kursi roda listrik. Ya, itu gimana Ustadz? Hukumnya boleh, innamal a'malu binniyat. Ya boleh, enggak apa-apa. Asalkan kita mau mengeluarkan sedikit harta, bisa itu ya. Baik, kita lanjutkan. Kalau digendong Ustadz, boleh. Ada enggak sahabat di zaman Ibnu Umar, bukan sahabat ini, yang dia menggendong ibunya tawaf. Lalu dia bertanya, apakah aku termasuk anak yang berbakti kepada ibuku? Apa katanya Ibnu Umar? Sekali tarikan nafas ibumu saat melahirkan, kau belum masuk kategori berbakti. Namanya wanita melahirkan kan narik nafas. Nah, nafas keluarkan. Kan gitu. Itu kata Ibnu Umar, ibumu 1 kali tarikan nafasnya saat melahirkan, kau belum bisa membayar itu. Apalagi tawaf. Padahal orang ini tawaf gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Itu digendong. Belum ada Saudi Airlines waktu itu. Belum ada Garuda, belum ada. Ini gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah. Mekah tawaf sa'i 7 putaran. Apakah aku sudah termasuk berbakti sama ibuku? Katanya Ibnu Umar, belum. Sekalipun 1 tarikan nafas ibumu saat melahirkan dirimu. Belum. Oh, besar haknya orang tua ini. Besar sekali. Ya. Kecuali 1 Bapak Ibu. Satu. Nah ini Mas Khairul ada rekamannya ini ya. Kita ngaji Adabul Mufrad kitabnya. Kecuali 1. Anak itu bisa masuk kategori bayar jasanya orang tua. Otomatis bisa. Apa itu? Kalau orang tuanya itu posisinya sebagai budak, lalu si anak membebaskannya, dibebaskan orang tuanya. Katanya Rasulullah, anak itu sudah membayar semua jasa baik orang tua. Lah masalahnya di negeri kita kan tidak ada perbudakan. Cuman itu tok yang bisa. Jadi kalau ada seorang anak tanya, Ustadz, betapa besar jasa orang tua. Aku ya apa cara balesnya Ustadz? Ya gak bisa kecuali 1. Kalau orang tuamu jadi budak dan kau membebaskan orang tuamu dari perbudakan. Ya itu tak cuma. Hanya itu aja. Itu kitab Adabul Mufrad, nomornya nomor 11. Dalam kajian kitab Adabul Mufrad.
Mas Khairul masih punya rekamannya kajian itu ya, masih ada ya. Itu ngaji di perumahan Pondok Maritim ya. Baik, jadi kita lanjutkan sekarang itu tadi tawaf di Ka'bah. Sekarang kita lanjutkan yaitu yang nomor 8. Nomor 8, melempar panah ketika jihad. Melempar panah ketika jihad. Jadi makanya kita disuruh belajar memanah. Memanah ini ibadah yang ditekankan. Belajar memanah. Ya. Berkuda memanah. Itu. Sebentar lagi ada festival kalau nggak salah ya. Ada berkuda dan memanah ya. Di daerah mana itu? Medoan atau kalau nggak salah ada itunya. Nah, ikut kalau mampu ya. Itu ya. Seperti itu. Pak Harto belajar memanah. Bukan panah asmara, bukan. Bukan. Ini panah betulan, bukan panah asmara. Jadi melempar panah ketika jihad. Mana dalilnya? Dalil. Kita lihat dalilnya. Sahih Targhib wa Tarhib. Jilid 3 tetap. Nomornya 1284. 1284. 1284. Ini disyariatkan belajar memanah. 1284. Ya silakan Pak Dedi. Dari Abu Najih Amru bin Abasah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, man balagha bisahmin fahuwa lahu darajatun fil jannah wa ballaghtu yauma idzin sittata asyara sahman. Silakan Abu Najih. Iya. 1284. Dari Abu Najih Amru bin Abasah radhiyallahu anhu, ia berkata, Ya. aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isi sabdanya. barang siapa yang dengan anak panahnya sampai pada sasaran, Terus. maka ia menjadi 1 derajat baginya di dalam surga. Oh, diangkat 1 derajat. Terus. Maka pada saat itu aku dapat mengenai sasaran 16 anak panah. 16 anak panah. Ya 16 derajat. Makanya belajar memanah. Ada 3 cabang olahraga, Bapak Ibu sekalian, yang direferensikan oleh Nabi untuk kita pelajari. Bahkan kalau seharian full, seharian penuh, kita belajar 3 cabang olahraga itu, maka kata Nabi, kita tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan waktu. Enggak. Meskipun 24 jam, asalkan kita kuat loh ya. Itu belajar terus, maka kita bukan termasuk orang yang menghabiskan waktu yang sia-sia. Enggak. Bahkan berpahala. Berpahala. 3 cabang olahraga. Jadi sabdanya Nabi itu disebutkan dalam silsilah hadis sahih. Kata Nabi, ada 4 perbuatan. Yang 3 cabang olahraga, yang 1 tidak. 4 perbuatan. Yang kalau kalian lakukan seharian penuh, maka kalian tidak termasuk orang yang melalaikan. Melakukan perbuatan yang lalai, ya, lalai dari mengingat Allah. Enggak, bahkan berpahala. Apa saja itu? 1, memanah. 2, berkuda. Amalan ini yang seharian kita lakukan, enggak apa-apa. Asalkan sholat tetap sholat. Setelah sholat dilakukan lagi. 1, memanah. 2, berkuda. 3, berenang. Renang. Ya. Yang nomor 4, lah ini bukan cabang olahraga. Yang nomor 4, bercanda dengan istri. Guyon toh. Di ruang tamu guyon. Oh, idik-idikan mulai subuh sampai malam. Apa-apa kalau betah lo ya. Kalau betah ya. Mulai subuh, cekikian idik-idikan subuh sampai subuh lagi. Ya. Kalau betah ya. Di ruang tamu guyon, ruang tengah guyon, dalam kamar guyon ya. Seperti teman, bagaimana? Nah, ini Masya Allah. Ya, sebab banyak laki-laki guyon sama temannya, belum tentu bisa guyonan sama istrinya. Banyak laki-laki kalau sama temannya, wah apa Rehan? Begitu sama istrinya, jangankan sama istrinya, ditelepon istrinya itu loh. Beda sama kalau ditelepon temannya. Kalau ditelepon temannya, Assalamualaikum, ya apa kabar? Suwe kak gitu. Begitu istrinya yang telepon, lapo telepon ayo.
Ada nggak yang model kayak gini? Oh, yang tertawanya paling keras itu sing wonge, ya. Itu perlu dikasih apresiasi, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, inilah 4 perbuatan yang kalau kita lakukan seharian penuh, maka kita mendapatkan pahala, bukan orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Apa saja 4 itu tadi? 1 tadi apa 1? Kemana? Nomor 2? Nomor 3? Nomor 4? Kok dikit-dikitan? Bukan. Bercanda dengan istri. Sudah tak bedek mesti jawabannya itu. Jangan ditulis sedikit, bukan bercanda. Gak ada hadisnya dikit-dikitan, gak ada. Ini istilahnya declaration of news. Ya, menggambarkan sesuatu seperti gitu loh, ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor berapa sekarang? 9. Nomor 9. Nomor 9 adalah yang nomor 9 yaitu tawaf di Ka'bah, sama dengan yang nomor haji tadi, nomor 7. Ya, haji nomor 7 ya? Ya. Betul. Jadi tawaf di Ka'bah sama dengan nomor 7, dalilnya sama. STWT Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1113. Kita lewati saja karena sama dalilnya, ya. Sekarang nomor 10, membaca dan berusaha menghafal Al-Qur'an. Semakin banyak hafalan Al-Qur'annya, semakin tinggi tingkatan derajat di surga. Alhamdulillah Ustadz, saya ini sudah hafal Quran Ustadz. Oh iya, boleh tahu apa saja suratnya? Nomor 1 Qul a'udzu birabbin nas Ustadz. 2 Qul a'udzu birabbil falaq. Nomor 3 Qul huwallahu ahad. Nomor 4 Tabat yada. Nomor 5 Idza jaa. Nomor 6 Qul ya ayyuhal kafirun. Nomor 7 Inna a'toinakal kausar. Nomor 8 Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nomor 9 Alam taro kaifa ya al-fil, ya. Banyak apa sedikit itu kira-kira? Banyak lah, 10 surat, ya. Tingkatkan lagi, tingkatkan. Kalau tidak bisa hafal 30 juz, minimal hafal juz 30. Kalau tidak bisa 30 juz, paling tidak juz 30. Amma yatasaalun an-naba sampai Qul a'udzu birabbin nas. Surat nomor 78 sampai nomor 114. Minimal itu, minimal. Ya, semakin banyak hafalannya, semakin tinggi tingkatan derajat. Mana dalilnya? Buka STWT Sahih Targhib wa Tarhib. Jilidnya sama, jilid 3. Nomornya agak jauh. 1426. 1426 STWT jilid 3 1426 dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yuqalu li sahibil Qur'an. Silakan. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, ia berkata, silakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya akan dikatakan kepada orang yang suka membaca Al-Qur'an, akan dikatakan kepada orang yang suka baca, terutama hafal Quran, apa itu? Bacalah. Nah ini nanti akan ada penyeru dari langit nanti di hari kiamat yang mengatakan bacalah. Ini ketika di surga ini ya, bacalah. Terus bacalah dan naiklah. Terus dan bacalah secara tartil sebagaimana kamu dahulu di dunia membacanya dengan tartil. Coba, siapa yang memerintahkan ini? Siapa lagi kalau bukan Allah Ta'ala, Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Jadi Allah memerintahkan Iqra warqa warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau baca tartil ketika di dunia. Apa Ustaz tartil itu? Tartil itu pelan-pelan, tidak kesusu, bacanya sesuai kaidah tajwid. Nah itu ya, bacanya tartil. Terus fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Silakan. Karena sesungguhnya kedudukanmu
terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Loh, kedudukanmu di surga, derajatmu terletak pada ayat yang kau baca, yang kau hafalkan. Semakin banyak, ya semakin tinggi kedudukan di surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan kekuatan untuk bisa menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu, satu hari satu ayat saja. Bisa ya? Satu hari satu ayat. Hari ini, hari Kamis, Alif Lam Mim. Wes, udah itu aja. Besok Jumat, dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sudah. Hari Sabtu, alladzina yu'minuna bil ghaibi, dan seterusnya. Berarti satu hari one day one ayat. Satu hari satu ayat. Berarti kalau setahun berapa ayat? 365 ayat, kan satu hari satu ayat. Nah, satu tahun 365 hari, berarti 365 ayat. Berarti Al-Baqarah habis, Ali Imran hampir separuh. Oh, masalahnya Ustadz yang diapalkan kemarin hari ini lupa. Nah, ya itu ya. Apalagi ayatnya rodok dawa didik. Nah, itu ya. Itu ya. Baik, kalau ndak mampu ya sudah, sepekan satu ayat, bisa ndak seminggu seayat. Ya, ya paling tidak berupaya ya. Setahun itu berapa pekan? Berapa minggu? 50 berapa? 54 apa 56? 56. Berarti setahun 56 ayat. Sake itu ya. Itu aja sudah apa ini? Ya sudah bagus itu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa? 11. Yang ke-11 adalah Bapak Ibu. Wah, ini hati-hati kalau saya menyampaikan ini, jangan sampai saya menyampaikan ini jangan sampai disalahgunakan ya. Apa itu yang nomor 11? Yang nomor 11 adalah membaca doa masuk pasar. Membaca doa ketika masuk pasar. Baca doa ketika masuk pasar. Dalilnya STBT tetap jilid 3 Sahih Targhib wa Tarhib nomor 1694 1694. Ayo 1694. Apaan itu ya? Jilid 4 ya. Oh iya betul, jilid 4 Pak Dedi. Bukan jilid 3, jilid 4. 1694 awal-awal berarti ya. Bagaimana doanya masuk pasar? Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa masuk pasar, baik pasar basah maupun pasar kering, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional, baik itu termasuk pasar online. Berarti buka Shopee, baca ini, baca, kan mall ini, mall ini, mall, ya. Baca ini, gimana doanya? Ayo dibaca, Pak Dedi, dari Umar, silakan. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Man dakhala suqa faqala. Silakan. Barang siapa yang masuk pasar lalu mengucapkan. Ayo dibaca sama-sama biar paham. Dibaca sama-sama. Doanya masuk pasar. Karena mau ndak mau ya kita pasti akan masuk pasar untuk membeli kebutuhan. Sama-sama. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khairu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca satu kali. Tak tes. Siapa yang sudah hafal? Sabar, tirukan lagi, sekali lagi.
Nanti langsung tak tunjuk. Ada absennya enggak ini pengajian ini? Tidak ada. Hah? Lu di belakang? Enggak, bapak-bapak enggak ada absennya. Baik, ya nanti kita hitung aja sebelah kanan gini ya. Saya tes nanti ya. Sekarang kita tirukan lagi ya, sekali lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Lahul mulku. Walahul hamdu. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa hayyun. Wa huwa hayyun. La yamut. La yamut. Biyadihil khairu. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, tolong dibaca, nggak apa-apa, lihat catatan, nggak apa-apa kalau belum hafal. Saya senang dengan angka 13, angka yang saya suka ini ya, dimana semua orang benci sama angka 13, saya suka untuk menepis pemahaman 13 katanya sial. Baik, 13 orang di samping kanannya Pak Harto, 13 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Monggo panjenengan Pak. Yang mepet pintu Pak. Monggo Pak. Bapak siapa nama Pak? Mohon maaf. Pak Hari, monggo Pak Hari. Tafadhol. Ngerpek nggak apa-apa Pak Hari, monggo. Betul. Sahih. Sahih. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dituntaskan itu terus. Wa huwa hayyun. Terus la yamut. Terus biyadihil khairu. Biyadihil khairu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, betul. Ya. Sekarang di samping kanannya Pak Hari 7 orang. Siapa 7 orang? 1, 2, 3. Siapa? Pak Selamat bukan ya? Siapa? Ah, monggo. Ayo Pak Mutut. Betul. Balahul. Yuhi dulu. Masya Allah, mumtaz ini ya. Iya, ya bukan karena sering. Ya, baik ya. Sekarang sampingnya Pak Putut 7 orang lagi. Berarti Pak Selamat 1, Pak Gede nomor 2, antum Pak Rifki nomor 3, Mas Khairul nomor 4, saya Abu Aslan nomor 5, Pak Harto nomor 6, Pak Dedi sing moco. Terakhir sampai Pak Dedi, ayo. Bisa itu ket mau soalnya. Ayo baca, ngintip enggak apa-apa. Gila ya tadi ya. Gila. Pakai mic. Kasih percontohan yang lain Pak Dedi. Monggo. La ilaha illallah, yo. La ilaha illallah. Terus. Wahdahu la syarikalah. Terus. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumit. Wa huwa yuhyi wa yumit wa huwa hayyun. Wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Betul, mumtaz, Masya Allah. Meskipun tak ngerpek. Betul. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang nomor berapa ini? Oh, artinya Pak Dedi. Belum artinya. Silakan, kepingin tahu apa betul baca doa itu mendapatkan derajat. Silakan langsung aja. Barang siapa yang membaca doa itu, niscaya Allah kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfi darajatin. Silakan. Barang siapa yang masuk pasar lalu membaca doa masuk pasar, artinya ya, niscaya Allah mencatat untuknya 1.000.000 kebajikan. 1.000.000 kebaikan. Terus menghapus darinya 1.000.000 dosa. Menghapus 1.000.000 dosa. Terus dan mengangkat baginya 1 derajat. Nah, mengangkat baginya 1 derajat. Wih, bukan 1.000.000 derajat.
1 juta, bukan 1 derajat. Dan- 1 juta dan mengangkat baginya 1.000.000 derajat. Tuh, itu. Bukan 1 tapi 1 juta. Baik, kita lanjutkan. Sekarang berarti kalau gitu kita harus sering-sering ke pasar, Ustaz. Tidak. Karena tempat yang paling disukai syaitan itu di mana? Pasar. Setan ini setan. Tempat yang paling disukai Allah di mana? Tempat yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi ini mana? Pasar. Ya, maka berlama-lama itu di masjid, tempat yang dicintai Allah. Jangan berlama-lama tempat yang disukai oleh syaitan. Nah, ya, kan ada orang masuk pasar, pasar belum buka, keluar pasar ketika sudah tutup. Nah, hanya untuk mengecek harga, tidak membeli. Termasuk lihat Shopee itu gak dituku-tuku, di lebona keranjang doy. Masuk keranjang terus, gak di check out enggak ya. Lah ini nggak boleh ya. Lebih baik dipakai zikir aja waktunya. Kita lanjut yang nomor berapa sekarang? 12. Nomor 12, memiliki uban rambut putih di kepala seorang muslim. Punya rambut putih mengangkat derajat. Masya Allah. Semakin banyak rambutnya yang putih, ubannya semakin tinggi kedudukannya. Itu jangan dicabut ya, seperti itu ya. Ustadz, ya enak, nggak nyaman punya rambut putih, Ustadz, gatal, kelihatan tua. Ya sudah, kalau gitu meniru seperti Abu Bakar saja, jenggotnya diwarnai seperti warna kunyit kekuningan, itu Abu Bakar. Terus rambut juga begitu, boleh pakai henna atau kata pacar, bukan disemir, bukan, diberi pacar. Nah gitu. Pak Gede kalau dikasih pacar keren Pak Gede. Iya, merah gitu Pak Gede. Keren itu ya. Atau kecoklatan. Coba Pak Gede. Nanti kalau panjenengan sudah, saya ikut ya. Kalau sudah putih tapi saya, ini nggak ada yang putih saya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomornya, nomor dalil. Kita kasih dalil. Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2096 jilid 4. 2096 jilid 4. 2096. Silakan dari Abu Hurairah baca. Radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tantifu syaiba fa innahu nurun yaumal qiyamah, man syaba syaibatan kataballahu lahu biha hasanatan wa hatta anhu biha khati'atan wa rafa'a lahu biha darajatan. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isinya, janganlah kalian mencabut uban. loh, enggak boleh mencabuti uban. Ini malah nyuruh anaknya 1.500. Jangan dicabut. Ulang lagi. Janganlah kalian mencabut uban. Kenapa? Karena sesungguhnya ia akan menjadi cahaya di hari kiamat. Loh, menjadi cahaya. Selain menjadi cahaya, Barang siapa mencabut satu uban, loh, bukan mencabut. barang siapa beruban satu uban, Siapa yang punya uban, 1 uban, lanjut. niscaya Allah mencatat untuknya satu kebajikan karena uban itu, Terus, menghapus darinya satu dosa karenanya, terus. dan mengangkat derajat untuknya satu derajat karena uban tersebut. Semakin banyak ubannya, semakin banyak dosa diampuni. Pahala yang Allah berikan, derajat tertinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi harus disertai dengan akhlak yang baik. Sebab banyak orang yang beruban, tapi perilakunya bertentangan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lanjutkan sekarang. Ya, nomor berapa sekarang? 13. Yang ke-13. Yang ke-13 adalah amalan-amalan yang bisa mengangkat derajat. Nomor 13, memiliki akhlakul karimah,
budi pekerti yang baik, memiliki akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Saya yakin Bapak Ibu pasti bertanya, kira-kira seperti apa contohnya budi pekerti, akhlakul karimah itu? Nah, nanti saya kasih contoh-contohnya. Sekarang kita sebutkan dalilnya. Mana dalilnya? Orang itu kalau memiliki attitude, perilaku, budi pekerti, akhlak yang baik, akan mengangkat derajatnya di surga. Dalilnya Sahih Targhib wa Tarhib, jilid 5, nomornya 2643. Saya bacakan dulu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bihusnil khuluq darajatas saimi al-qaimi. Silakan. 43. Baca dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Ya, aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, isinya sesungguhnya seorang mukmin dapat mencapai derajat atau orang yang berpuasa dan sholat dengan akhlak yang mulia. tuh. Sesungguhnya kata Nabi, seorang mukmin itu bisa mencapai derajatnya orang yang berpuasa dan sholat dengan akhlak yang mulia. Maksudnya gimana? Orang yang punya akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, itu sama dengan derajatnya orang ini seperti orang yang setiap hari sholat malam dan setiap hari puasa sunnah. Karena dia meskipun orangnya nggak puasa, tapi karena akhlaknya baik. Baik ini menurut siapa Ustaz? Ya baik ini standarnya, barometernya, tolok ukurnya Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi bukan baik menurut manusia, tapi barometernya baik, akhlaknya baik menurut Allah dan Rasulnya. Dan nanti tak kasih contoh-contohnya. Yang masuk kategori husnul khuluq, akhlak yang baik itu apa saja. Jadi derajatnya sama seperti sholat malam sama puasa sunnah tiap hari. Orang punya akhlak yang baik. Nah, pertanyaannya sekarang, seperti apa sih contohnya? Kita ingin tahu. Budi pekerti yang baik. Itu kalau kita kumpulkan Bapak Ibu, saya punya kitabnya ini. Contoh-contoh husnul khuluq yang masuk kategori husnul khuluq. Husnul itu baik, khuluq itu akhlak. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Budi pekerti yang baik. Atau nama lainnya, akhlakul mahmuda. Kan ada madmuma, ada mahmuda. Kalau madmuma tercela, kalau mahmuda itu yang baik, yang terpuji. Baik. Apa yang masuk kategori akhlak yang baik? Banyak. Saya bacakan satu persatu aja ya. Boleh dicatat, boleh tidak. Saya tidak bacakan dalil, nanti tambah melebar ini. Nanti tambah melebar, akhirnya nggak tuntas-tuntas materi kita. Yang penting panjenengan tahu gambarannya, kayak apa contohnya orang yang masuk kategori akhlak yang baik menurut Allah, tanda kutip, menurut Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu, suka menyambung silaturahim. Suka nyambung silaturahim. Jadi kalau ada orang kepaten obor sama family mutus hubungan, ribut sak duluran, ini akhlaknya nggak baik. Jadi nomor satu itu suka nyambung silaturahim. Nomor dua, suka memaafkan kesalahan orang. Suka memaafkan. Jadi dia nggak punya dendam. Oh, masya Allah ini. Ya, suka memaafkan orang yang menyakiti dia. Suka memaafkan kesalahan orang. Ya, menurut dia buat apa? Sudahlah. Ya, lawang dunia ini cuma sebentar saja. Ngapain pakai puri-purian, pakai terus berkelahi? Ya sudah, saya maafkan sudah. Seperti itu. Jadi suka memaafkan. Yang ketiga adalah suka memberi kepada orang yang membutuhkan. Ringan tangan. Suka memberi orang yang membutuhkan. Meskipun itu bukan materi, bukan sifatnya itu harta, bukan, tapi ngasih solusi menjadi apa itu dia ya, memberikan pemecahan masalah. Nah itu ya, meringankan beban saudara kita.
Atau dengan fisik tenaganya. Dia itu termasuk akhlak yang baik. Ringan tangan. Kalau dimintai tolong, itu tidak pernah bilang nolak. Kaiso, tidak. Iya. Siap, insya Allah. Gitu ya. Itu nomor 3. Nomor 4. Yang nomor 4, sabar dalam menghadapi gangguan manusia. Sabar. Yang namanya manusia, hidup di dunia pasti diganggu. Kalau tidak kepingin diganggu, ya di surga. Surga tidak ada gangguan. Kalau selama hidup di dunia, lawang kita di jalan itu loh diganggu orang. Ya seperti itu. Entah itu digosipin, entah kita difitnah, maka sabar. Menghadapi gangguan manusia. Entah kita dikucilkan karena dakwah kita, entah mungkin kita macam-macam. Ya. Jadi sabar dari gangguan manusia. Itu tadi nomor berapa? 4. Nomor 5, tidak suka berdebat. Suka ninggalkan debat. Jadi dia tidak suka terus gontok-gontokan debat, tidak suka. Pokoknya kalau dia sampaikan diterima, alhamdulillah. Tidak diterima, maka dia tinggalkan. Dia tidak senang berdebat, menghindari perdebatan. Yang penting dalil sudah ditunjukkan, ternyata kok masih tidak terima, didoakan orang itu supaya dapat hidayah. Tinggalkan perdebatan. Nah ini orang yang akhlaknya baik seperti ini. Ya, seperti itu. Ya baik, itu nomor 4. Nomor berapa tadi? 5. Nomor 6 sekarang. Nomor 6, ridho terhadap takdirnya Allah. Ridho. Jadi semua keputusan Allah, apapun itu yang menimpa dirinya, maka dia ridho. Dia tidak menggerutu. Dia tidak menyalahkan takdirnya Allah. Dia tidak mengatakan bahwasannya suudzon kepada Allah. Kenapa harus saya? Kenapa kok tidak orang lain? Ya, saya kurang apa? Berarti Allah tidak cinta kepada saya. Lah ini berarti orang yang akhlaknya buruk. Orang kalau akhlaknya itu baik, maka dia apapun yang menimpa dia, maka dia ridho dengan ketetapan Allah. Ridho itu di atas sabar sama syukur loh. Jadi orang itu kalau kena musibah, tingkatannya kan 3. Orang kalau kena musibah, kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan harta, gagal panen, kehilangan pekerjaan, ya termasuk juga kena penyakit yang tidak kunjung sembuh, tidak sembuh-sembuh. Orang kalau kena musibah tingkatannya 3. Tingkatan pertama sabar tapi tidak keren. Yang keren itu nanti tingkatan nomor 3. Lo sabar itu gimana? Sabar itu lisannya diem tapi atine umek. Hatinya gemerutu, gak terima. Tapi lisannya dia tidak menyalahkan takdir, dia tidak sambatan. Karena ada orang itu dikit-dikit, iki soal ngene, koyo ya, aku wis doa wis an. Nah, itu berarti tidak sabar ini. Ini orang sabar, lisannya dijaga, tapi hatinya gemerutu, umek, gak tenang. Itu level 1, makanya tidak istimewa. Yang istimewa itu nomor 2, syukur. Dikasih musibah, malah bersyukur. Alhamdulillah. Mungkin selama ini saya minta ampun sama Allah, dosa saya tidak diampuni. Tapi dengan saya kena musibah, Allah mau mengampuni dosa saya. Alhamdulillah ya Allah, ini mungkin caramu ya Allah untuk menghapuskan dosa-dosa saya. Keren, tapi belum bagus juga. Yang paling keren, ridho. Apa ridho itu? Ridho itu adalah orang yang kalau kena musibah seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti kayak gak ada apa-apa. Ketemu orang yang guya-guyu kayak biasanya. Padahal orang ini susah. Istrinya kena musibah, divonis stadium akhir. Anaknya ya misalnya kena musibah. Belum lagi dirinya kehilangan pekerjaan. Orang tuanya keluar masuk rumah sakit ICU. Musibahnya gak kelar-kelar. Tapi kalau ketemu orang kayak biasa. Seperti orang ini gak punya beban. Itu kalau kita tanya, Anda ini musibah, Anda bertubi-tubi, tapi kok Anda kok tenang-tenang saja? Ngapain Ustaz? Lawang yang kayak gini sudah ditulis sama Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Oh keren itu. Makanya istri kalau masuk tingkatan yang ridho ini, suaminya nikah lagi. Oh tenang. Tenang dia. Ada apa Ustaz sedih Ustaz? Yang kayak gini Ustaz ditulis sampai Allah Ta'ala Ustaz. Oh, istri keren ini ridho tingkatannya. Tingkatan ridho. Aman.
Loh, ada yang salah tak dengan yang saya sampaikan? Tidak ada kan? Tidak ada yang salah. Itu, ya, itu ridho. Dia tidak akan nangis, sedih. Wah, itu baru sabar. Ini kalau sudah ridho, ya Allah Ustaz, ngapain dipikirin Ustaz? Wong yang akan kita lakukan besok sama Allah sudah ditulis semua. Ya sudah, kita terima saja takdirnya. Keren, Masya Allah, soleha. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di belakang samping saya seperti itulah wanita-wanita yang ridho, penghuni surganya Allah Azza wa Jalla. Amin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang nomor berapa? 14. Nomor 14 lebih. Nomor berapa? Contoh-contoh usul khuluq 77 ya. Meninggalkan semua yang Allah haramkan. Meninggalkan. Semua yang diharamkan ditinggalkan. Itu orang yang akhlaknya baik. Tidak judi, tidak zina, tidak makan riba, tidak durhaka sama orang tua, ya, seperti tidak minum khamr, ya, tidak memutus silaturahmi. Itu orang yang akhlaknya baik. Kenapa? Meninggalkan semua yang Allah haramkan. Ya, itu nomor 7. Nomor 8. Yang ke-8 adalah jujur. Orangnya jujur. Apa adanya, jujur. Kalau jualan jujur, disebutkan aib atau cacat dari produk yang dia jual. Barang saya ini ada kekurangannya, silakan panjenengan Anda tawar, itu aja. Itu ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya, ya. Jadi dia tidak bermudah-mudahan bersumpah palsu. Nggak dikit-dikit demi Allah, sampean punya barang ini, oke, sudah. Nggak ada orang saat Surabaya punya barang ini. Sampean punya barang ini istimewa. Ini barang langka ini, padahal itu barang KW 2. Nah, kayak gini kan tidak jujur, tidak amanah, ya. Maka orang yang jujur itu akhlak yang baik. Terus nomor 9 adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Dia kalau sama orang lain, orang tua, ya, misalnya nih ketemu Pak Harto nih, ya, seperti itu. Atau ketemu yang sudah sepuh-sepuh ini, misalnya ketemu Pak Slamet, ya, Pak Slamet sehat, ya, lucu Pak Slamet, alhamdulillah, pangestu, ya. Tapi kalau sama orang tuanya, sampai ini kok lora-lora sih Bu, ya, aku is gak duwe Bu, coba ambil wong tua lian nih, oh, sehat Bapak, ya. Sehat-sehat ya, tolong dijaga usia Bapak, mudah-mudahan umur panjenengan barokah. Coba ambil wong tua dewi. Makanya orang kalau sama orang tuanya sendiri itu baik, itu orang yang berakhlak. Orang yang berakhlak. Masya Allah ini ya. Seperti itu, bakti sama orang tua. Itu nomor berapa tadi? 9. 10. Yang ke-10 adalah pandai bersyukur. Dikit-dikit suka mengucapkan tahmid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dikasih sedikit, alhamdulillah. Dikasih banyak, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Punya suami soleh, alhamdulillah. Punya istri soleha, alhamdulillah. Punya istri cerewet, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, itu ujian dalam orang itu harus diuji ya. Ya, seperti itu. Lo harus tahu, istri itu cerewet itu tabiatnya. Beda sama laki. Laki-laki itu lebih banyak diemnya karena dia pemikir. Kalau perempuan, dia itu butuh meluapkan isi hatinya. Sebab kalau tidak punya teman, bingung dia. Makanya dia cerewet. Maka tolong dipahami, wahai para suami, cerewetnya istri Anda itu adalah mengangkat derajat Anda nanti mulia di sisi Allah. Loh, asalkan sabar gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Terus yang nomor berapa ini? 11 sama 12? 11. Yang ke-11 tidak mudah iri, tidak mudah dengki. Sama orang tidak pernah irian, tidak pernah hasad, tidak pernah. Ya. Tidak pernah pengen kedunian sama miliknya orang, tidak pernah. Ya, seperti itu. Kalau ada orang lain diberi kelapangan harta, dia malah mendoakan, ya Allah, berikan hartanya berkah, nikmat yang kau berikan kepadanya berkah, ya Allah.
malah didoakan. Gitu. Jadi tidak ada iri, dengki. Terus yang nomor 12 menjaga lisan. Lisannya dijaga, tidak ghibah, tidak namimah, tidak fitnah, ya. Ghibah, namimah, fitnah, tidak mudah melaknat orang Islam, dikit-dikit melaknat, mengutuk, tidak mudah misalnya lagi sumpah palsu, berkata dusta. Pokoknya semua yang kaitannya dengan lisan. Ya, seperti itu. Menjaga lisan. Lisannya itu menyejukkan hati semua orang. Nah, itu ya. 13. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi suka mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, itu akhlak yang baik. Itu. Jadi kalau misalnya acara keluarga waktunya zuhur, maka dia ngingatkan, ayo yang laki-laki ke masjid, ayo bareng-bareng. Yang wanita sholat berjamaah di rumah saja. Oh itu, meskipun keluarga yang lain ada yang mungkin mencibir. Apa itu? Oh, Ustadz teko wis, kiai ini teko iki kiai ini wis. Nah, gak apa-apa, sabar. Ya, harus amar ma'ruf nahi mungkar. Baik, kita lanjutkan nomor 14. Yang ke-14 adalah taat kepada ulil amri. Taat kepada ulil amri, itu nomor 14. Taat kepada ulil amri. Itu akhlak yang baik itu. Akhlak yang baik. Jadi kalau ada orang yang, mohon maaf ini, akidahnya bagus tapi ternyata suka mencaci maki ulil amri, entah mencaci makinya melalui podium-podium atau mimbar-mimbar atau ceramah atau tulisan di media sosial, suka menghujat ulil amri, akhlaknya tidak baik. Sebab sikap Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia tidak boleh mencibir, mencaci maki ulil amri. Kalau dia mau ngasih nasihat, 4 mata, tidak di banyak orang, tidak di media sosial, tidak khalayak ramai, enggak, tetapi 4 mata, boleh melalui perwakilan. Nah itu ya. Baik, kayak kemarin itu ya, kayak kemarin ada loh ya, ikhwan kita ngaji, ikhwan kita yang ngaji, saya tahu dia ini sering ngaji, ustadz siapa saja dia yang nggak dia datangi. Tapi begitu kasus kemarin rame-rame di Jakarta, sampai ada wakil rakyat kita, pemimpin kita, wakil ulil amri kita, rumahnya dijarah. Apa sulit katanya dia? Padahal meskipun guyon, wis rasakno Ustaz, wis enak ngono dijarah Ustaz, wis duit rakyat dijupuk ngene rasakno. Anda ini antum tahu, antum ini sudah taklim loh. Yang antum bilang rasakno itu muslim loh. Dia ini muslim loh, agama Islam. Mestinya Anda itu ikut sedih kalau saudara kita dizolimi oleh orang lain. Diam dia. Lah wong wis taklim ngaji lah kok kayak begini. Nggak boleh. Mestinya didoakan, ya Allah, jadikan negeri kita ini ya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin kita soleh, ya orang-orang yang di sekitarnya soleh dan solihah, menjalankan amanah. Itu mestinya. Bukan dihujat, ya. Malah disyukur-syukur, no wis rasakno wis ditekno bisa. Nggak boleh, haram. Ini namanya tidak punya akhlak ini. Ya, ngaji di mana-mana tapi akhlaknya tidak ada. Terus kemudian di antaranya lagi, apalagi nomor berapa sekarang? 15. Yang ke-15 adalah suka menjaga kesucian. Jadi suka menjaga kesucian. Kemana-mana selalu jaga wudhu. Jaga wudhu. Kalau batal wudhu lagi. Seperti itu. Ini akhlaknya para nabi. Akhlaknya para nabi dan rasul itu suka menjaga kesucian. Nah, seperti itu. Yang nomor 16 suka memuliakan tamu. Kalau sama tamu itu nyemana. Bahkan tamunya belum datang sudah ditelepon. Kepingin apa? Ya di sini ada rujak, gado-gado, pingin apa? Oh, itu. Belum bisa begitu. Iya. Bahkan Nabi Ibrahim pernah cerita Nabi Ibrahim ketika kedatangan malaikat, disembelihkan apa sama Ibrahim? Disembelihkan anak kambing, ya bakaran kambing. Oh itu, memuliakan meskipun tamunya tidak mau makan, lawang malaikat. Seperti itu, tapi kan nyemana? Artinya memuliakan tamu. Ini tidak, kalau ditamui, ya Allah air putih itu loh, sak gelas nggak keluar. Sampai tamunya berkata, iki gak nopo-apa ta sing metu iki. Ya kok garingan gini. Tuh. Ada enggak tamunya sampai kayak gini. Tapi dia kalau bertamu ke rumahnya orang, toples di bangku.
Dibangku sama dia, kacang. Bahkan dimasukkan dompet sama dia, dimasukkan tasnya. Ya Allah. Ada ya? Kalau ke rumahnya orang dia kayak tidak pernah makan, tapi orang kalau ke rumahnya dia, Allahu Akbar, ibaratnya kucing gemuk di luar masuk ke rumahnya, keluar jadi guru. Saking bakile wong. Gak boleh, harus sama tamu muliakan, muliakan. Apa yang dia minta? Oh itu mestinya. Terus memuliakan tetangga. Nomor berapa ini? Hah? 17. Saya tutup sampai 17 saja. Ya sebenarnya banyak ini. Ada 27 ya Pak, Bu. Banyak sebenarnya akhlak itu yang mulia, 27-an. Baru 17 ini. Kita lanjutkan materi, kembali ke materi, kita tuntaskan. Sekarang yang nomor berapa? Nomor 14. Ya. 14. Kembali ke materi, amalan yang mengangkat derajat. Amalan yang mengangkat derajat. Ya. Sudah jelas? Nomor berapa sekarang? 14. Apa nomor 14? Bersabar dalam musibah atau sakit. Sabar. Kalau dikasih ujian sakit, sabar. Ya, sebab ada orang itu tidak sabar, diuji oleh Allah sakit gigi. Istrinya mendoakan, Kak Popo Mas, tohur, insya Allah konket mau tohar, tohur. Gak ngerti cekot-cekot itu. Nah ini berarti tidak sabar ya. Sabar ya. Kamu coba, kamu yang ngerasa no sakitku ini. Ya. Ini kamu tidak tahu beratnya sakitnya ini, perihnya. Wah. Ya. Baik. Itu ya, jadi sabar ketika sakit. Mana dalilnya? Dalil, ayo dibaca. Sahih Targhib wa Tarhib jilid 6. Jilid 6. Nomornya cantik, nomornya 3434. 3434. 3434. 3434. Ayo baca, silakan. 3434. Kita dengarkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3434, sudaul mu'min au syaukatun yushakuha au syai'un yu'dhihi yarfa'uhullahu biha yaumal qiyamah darajatan wa yukaffiru anhu biha dzunubahu. Ayo Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Silakan. sakit kepala seorang mukmin. Ulang lagi. Sakit kepalanya seorang mukmin. Sakit kepala lo ini. Sakit kepala, belum sakit yang berat yang lain. Hanya pusing, sakit kepala. Lanjut. Atau duri yang menusuknya. Atau dia terkena duri. Sakit kepala atau kena duri. Lanjut. Atau segala sesuatu yang menyakitinya. Maka Menjadi sebab Allah mengangkat derajatnya pada hari kiamat. Dan karenanya Allah menghapuskan dosa-dosanya. Masya Allah, diangkat derajatnya. Kalau sabar, ya seperti itu. Ya, baik. Suaminya misalnya megangi kepala, istrinya tanya, kenapa Mas? Alhamdulillah, aku dikasih nikmat sama Allah. Kepala ini agak sakit, alhamdulillah. Ya, seperti itu. Loh kalau gitu Mas, dosamu diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Mungkin ini cara terbaik Allah mengampuni dosa-dosa saya. Iya Mas, dosamu akeh sampai aku Mas. Ujung-ujungnya itu, ya. Oh tambah lorol kan, ada tambah cekot gitu ya. Kita lanjut. Kita lanjutkan nomor 15. Doanya anak untuk orang tuanya. Anak kepada orang tua. Ustadz, anak apa ini Ustadz? Anak kandung, bukan anak angkat. Bukan anak adopsi. Karena kalau anak angkat itu statusnya kayak orang lain. Status doanya sama dengan Anda mendoakan saudara kita yang lain. Ibarat kalau boleh saya analogikan seperti Anda ke Jakarta, yang satu naik pesawat, yang satu naik kendaraan biasa, tol panjang. Maka tentunya yang lebih cepat adalah pesawat. 1 jam, 1 jam setengah nyampe Cengkareng. Lah ini kalau naik tol panjang, lewat tol panjang, ya sudah mungkin 12 jam kurang lebih mungkin.
Maka seperti itulah statusnya anak kalau kandung. Anak kandung itu cepat langsung nyampe ke orang tua. Tapi kalau selain anak kandung, ya kayak tadi yang saya umpamakan tadi. Maka doanya anak yang soleh itu ngangkat derajatnya. Doa ampunan dari anak yang soleh untuk orang tuanya. Doa ampunan. Mana dalilnya? Buka Ibnu Majah. Ayo Ibnu Majah. Nomornya ensiklopedia hadisnya, aplikasinya dibuka. Ibnu Majah nomor 3660. Ibnu Majah nomor 3660. Ayo, tinggal satu lagi kita akhiri, kita tutup. 3660. Baca. Silakan Pak Dedi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, ya kok suwe? Buka ya. Ini loh sudah. 3660. Ya. Ibnu Majah, nih sudah ketemu nih. Ya, kita dengarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, satu kintor adalah 12.000 uqiyah, dan setiap satu uqiyah lebih baik daripada apa yang di antara langit dan bumi. Rasulullah SAW juga bersabda, monggo, sudah ada gitu loh. Silakan, ayo. Rasulullah SAW juga bersabda, isinya, sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Ulang lagi. Sesungguhnya seseorang akan diangkat derajatnya di surga. Lalu orang itu berkata apa? Kemudian ia akan bertanya, silakan, bagaimana ini bisa terjadi? Anna hadza, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Jadi menurut dia amalannya biasa-biasa saja ketika hidup di dunia, lah kok di akhirat ditinggikan derajatnya. Makanya dia tanya, apa jawaban Allah? Silakan. Lalu dikatakan kepadanya, bistighfari waladikalak. Silakan. Ini disebabkan istighfar anakmu untukmu. Loh, ini karena anakmu suka memintakan ampunan untuk dirimu. Ayo Bapak Ibu, doanya anak untuk orang tua, doa ampunan bunyinya gimana? Banyak doa ampunan. Rabbana ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yakumul hisab. Nomor 2, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya, ya, walil mu'minina, itu ya. Terus kemudian dan seterusnya ya. Itu ada lagi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh. Atau doa anak kepada orang tua. Contoh lagi, doa anak kepada, surat nomor 46 ayatnya 15, nanti bisa dibaca. Surat nomor 46 ayatnya ayat 15. Di situ terdapat doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Nah itu, wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surat nomor 46 ayat 15. Jadi sering-sering dimintakan ampunan untuk orang tuanya. Terakhir nomor 16, amalan yang bisa mengangkat derajat di surga, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ayo dibuka STWT jilid 3, Sahih Targhib wa Tarhib jilid 3, nomornya 1657, belakang sendiri, 1657 jilid 3, 1657. 1657. Ya, silakan. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca dari Anas, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa hatta anhu biha asyra sayyiat wa rafa'ahu biha asyra darajat. Artinya, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 solawat,
dengannya dia, yaitu Allah, menghapus darinya 10 dosa dan mengangkat derajat 10 derajat karenanya. Makanya sering-sering baca sholawat kepada Nabi. Kapan saja baca sholawat? 1, malam Jumat atau hari Jumat. 2, ketika sholat fardu, sholat sunnah, baca sholawat. Nomor 3, sholat jenazah, takbir kedua. Takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat. Nomor 4, Sofa Marwah, ketika sa'i itu baca sholawat. Yang nomor 5, ketika susah kondisi terjepit baca sholawat. Yang nomor 6 adalah setelah adzan baca sholawat. Nomor 7, masuk masjid, keluar masjid baca sholawat. Nomor 8, ketika mau berdoa baca sholawat, mau doa. Nomor 9 adalah kapan lagi baca sholawat nomor 9? Ayo, sudah masuk masjid. Ayo, apalagi ayo. Ketika nama Nabi disebut. Nomor 10, ketika menutup majelis taklim. Memang sudah waktunya berakhir. Kita membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas keterlambatan kami tadi ketika memulai kajian. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah tholabul ilmi kita pada pagi sampai siang hari ini. Semestinya kita berakhir setengah jam yang lalu pukul 10, namun karena kami terlambat sehingga sampai pukul hampir setengah 11. Baik, mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Dan insya Allah bulan depan kajian di kediaman Bu Herawati ini, Pak Gede dan Bu Sabrina, libur dulu November. Insya Allah ketemu mudah-mudahan pada bulan berikutnya, insya Allah. Jadi bulan depan masih libur dulu November, insya Allah demikian. Baik. Kenapa Mas? Kenapa? Nanti ada. Kenapa? Sekarang nggak apa-apa. Sekarang. Apa? Ngomong. Ada. Ngomong belakangnya. Silakan. Oh, udah ada kertas. Oh iya. Oh, silakan. Ayo, ikat aja. Apa namanya? Anak angkat. Anak angkat. Maaf mau tanya Ustadz, kalau anak angkat itu kedudukannya bagaimana? Terus kalau anak sambung itu antara anaknya bapak sama ibu itu bagaimana kedudukannya? Terus apakah mahram atau bukan? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak angkat, anak adopsi. Maka kalau anak itu bukan dari anak yang dia susui, ya syaratnya kan kalau supaya menjadi anak susuan kan 5 kali penyusuan. Tapi karena ini tidak keluar ASI, sehingga kan tidak disusui, maka statusnya adalah seperti orang lain. Sehingga anak ini ketika dewasa, maka dia bukan mahram bagi bapak dan ibu angkatnya, bukan mahram. Sehingga anak ini nanti kalau dewasa sudah balik, tidak boleh satu rumah, seperti itu. Harus di rumah-rumahkan sendiri. Bahkan kalau nanti menikah, orang tua angkatnya tidak boleh jadi wali nikah. Yang jadi wali nikah adalah bapak kandungnya. Kalau bapaknya tidak diketahui, lawang anak ini dibuang, maka yang jadi wali adalah wali hakim. Tidak boleh bapak angkatnya. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya yang mengadopsi ini punya anak juga, misalnya anaknya perempuan, dia mengadopsi anak laki-laki, anak kandung sama anak laki-laki ini bukan mahramnya, sehingga boleh dinikahkan. Seperti itu, ya. Kalau misalnya antar anak bawaan, suami bawa anak, menikahi janda, janda juga punya anak, anaknya perempuan, sedangkan anaknya si laki-laki, dudo, ini laki-laki, ini gimana statusnya? Bukan mahram, sehingga tidak boleh satu rumah. Supaya dia tetap tinggal satu rumah, lawang bapak ibunya satu rumah, maka dikawinkan sekalian. Jadi supaya walimahnya ringkes hajatannya. Bapak ketemu ibu, anak dikawinkan sama anak. Karena bintinya beda ini, bintinya beda, binnya beda. Batal wudhu, tidak boleh satu rumah. Ya, karena apa? Karena tidak sempat untuk disusui dan seterusnya. Seperti itu, ya.
Nah terus kemudian karena tidak satu rumah, karena itu beda, bukan mahram, ya kalau bisa dinikahkan, kalau tidak ya dipisah, tempatnya dipisah. Anak ini tempatnya dipisah supaya tidak tinggal satu rumah. Wallahu a'lam wa bishawab. Itu ya jawaban singkat saya. Baik, demikian kita akhiri dengan kafaratul majelis. Semoga Allah meridhoi amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini perjumpaan kita pada pagi dan siang hari ini. Atas nama keluarga besar Ibu Herawati, kami sampaikan terima kasih. Sampai jumpa dengan kesempatan dari Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.